bagaimana caranya kita bisa bangkit dari keterpurukan memiliki hutang. Ada banyak perkara ya yang bisa mengakibatkan masalah buruk bagi hidup kita kalau kita memiliki hutang. Terlebih buat teman-teman yang belum punya caranya manajemen hutang, bagaimana cara menghadapi hutang dan juga menyelesaikan hutangnya. Ini bisa berakibat pada kehidupan kita sehari-hari ya. Kita lebih depresi, takut ketemu orang baru, ada orang tiba-tiba datang ke rumah bertamu, kita kira itu adalah tim penagih, dan bisa berakibat parah bagi rumah tangga juga. Jadi buat teman-teman yang masih belum punya basic untuk bisa memanajemen hutang, bagaimana cara kita nyicilnya, melunasinya pelan-pelan, dan juga membentengi mental kita supaya nggak drop pada saat ditagih oleh tim penagih dari yang memberikan hutang kepada kita. Yuk kita sama-sama belajar bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan hutang ini secara pelan-pelan, sesuai kemampuan kita ya. Ada dua teori yang harus diselesaikan. Yang pertama, ini secara yang tidak terlihat ya, atau bahasanya tuh hablum minallah dan juga hablum minanas. Jadi urusan kita kepada Tuhan kita dan juga urusan kita sebagai manusia. Karena ada hal yang dalam penyelesaiannya itu di tangan kita, tapi ada juga hal yang dalam penyelesaiannya ini nggak bisa kita selesaikan karena ini bukan ranahnya kita. Seperti misalkan kita punya hutang kredit mobil contohnya. Begitu kita kredit mobil dan kita ingin menyelesaikan, misalkan mobil itu mau kita jual nih. Nah, mobil itu laku di angka berapa? Nanti calon pembelinya nego berapa? Atau calon pembelinya datangnya kapan? Itu bukan ranah kita. Tapi untuk menuai proses untuk melakukan proses penjualan unit mobil tersebut, itu kan kita yang menentukan kan. Jadi ada hal yang kita bisa lakukan, tapi bukan kita penentunya. Penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman. Nah, lebih enak kita bahas dulu yang urusan kita kepada Sang Pencipta ya. Dimana setiap masalah itu udah ada solusinya. Dalam kitab Al-Quran itu diajarkan kan, setiap masalah itu udah ada solusinya sebenarnya. Tinggal kita mau bertakwa apa enggak ke Yang Maha Kuasa. Jadi hablum minallah, hubungan kita kepada Tuhan itu adalah kita perbaiki dulu level ibadah kita secara pelan-pelan. Ini pun bisa saya pelajari pada saat saya mulai ke arah nggak pakai hutang lagi ya. Saya rasakan begitu pelan-pelan saya perbaiki ibadah, hutang itu perlahan berangsur-angsur lebih tenang gitu loh, lebih baik dan sedikit-sedikit lebih bisa menyelesaikan hutang, dan yang belum selesai pun masih bisa saya tangani dan saya bisa tenang, dan ada aja ilmu yang saya dapatkan untuk bisa memanajemen hutang tersebut. Jadi yang pertama itu ya, kita perbaiki dulu ibadah kita, ibadah yang wajibnya, kalau bisa yang sunahnya, minimum yang wajibnya diperbaiki. Terus doanya lebih baik lagi, lebih spesifik. Kita lakukan doa yang memang spesifik, kita minta lunas hutang. Kalau bisa di tahun ini saya selesaikan semua hutang. Masalah selesainya itu bukan urusan kita, tapi kita tetap usaha untuk bisa menyelesaikan hutang tersebut. Nah yang kedua, ini baru yang namanya hablum minanas, hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi di situ kita lihat dulu nih, total hutang kita tuh ada berapa sebenarnya. Kita punya hutang berapa titik, nilainya masing-masing berapa. Nah, dalam hutang tersebut, ini ada yang bunganya ada, dendanya ada, pokok hutangnya ada. Dan ingat, kita sebagai muslim ya, yang diwajibkan dalam agama kita sebagai muslim adalah kita membayar pokok hutangnya, bukan membayar bunga dan dendanya. Karena bunga dan denda ranahnya adalah riba ya. Di riba itu nggak wajib dibayar, dan justru itu harus dihindari. Karena itu dilarang dalam agama Islam. Itu ya teman-teman ya. Jadi lihat dulu nih, dari semua titik itu, total pokok hutang kita berapa sih? Nah, setelah pokok hutangnya kita udah tahu, dan ada berapa titik, per titik itu yang bisa kita selesaikan ada nggak yang beragunan? Nah ini ada hubungannya dengan hablum minallah lagi. Karena kalau yang beragunan, saran dari saya ya, kalau mau cepat menyelesaikannya, ya agunan itu dijual aja. Dijual dengan angka di atas harga hutang yang kita punyai. Misalkan kita jual mobil tadi ya. Mobil tadi itu harganya pasar masih 100 juta. Kita jual 90 juta deh. Tapi kita tahu nih, nilai pokok hutang kita tuh di bawah 90 juta. Maka dari itu kalau misalkan kendaraan itu terjual, kita masih punya margin selisihnya kan. Selisihnya itu ya terserah kita. Anggap aja cashback lah, bisa kita belikan mobil lagi, atau kita bisa belikan jadi modal kerja kita kalau kita usaha ya.
Jadi bisa berputar lagi dan juga menghasilkan hasil yang lebih optimal. Karena kita nggak punya cicilan lagi bulan depan. Kita cuma bayar buat kehidupan kita sehari-hari, buat makan, minum, dan lain-lainnya. Kita nggak kebebanan satu hal lagi, yaitu adalah hutang yang harus kita cicil tiap bulannya. Sehingga biaya operasional usaha kita, kalau kita usaha ya, itu lebih murah. Karena kita nggak punya urusan hutang itu. Jadi pahami ya, teman-teman bisa menjual aset tersebut. Atau yang kedua bisa juga dengan mencicil pelan-pelan. Nah, mencicil pelan-pelan ini yang kadang-kadang kalau kita masih belum bisa terima kalau menjual barang itu ya, kita cicil aja pelan-pelan. Namun yang kita cicil adalah pokok hutangnya. Dengan cara apa? Kita buat surat restrukturisasi secara resmi kepada pihak yang memberikan hutang kepada kita. Jadi caranya kita negosiasi nih kepada pihak leasing tersebut atau pihak bank tersebut dengan surat bahwa saya atas nama ini, nomor nikah ini, nomor kontrak sekian, telah mendapatkan data histori pembayaran saya nilai sekian, dan nilai hutang saya masih kurang sekian. Bunganya, pokoknya ditulis di situ. Nah, dikarenakan saya sudah tidak mampu untuk membayar senilai hutang yang Anda mau, maka saya minta keringanan untuk bisa mencicil senilai yang kita mampu. Berapa misalkan per bulannya harus 3 juta, kita mampunya cuma 1,5 juta. Nah, saya hanya mampu 1,5 juta, dikarenakan perekonomian saya nggak seperti dulu, udah agak gini alasannya. Usaha saya atau saya pendapatannya udah nggak kayak dulu lagi. Itu kita tulis di surat itu. Terus, namun etikat baik saya ingin menyelesaikan hutang tersebut. Saya berniat ingin menyelesaikan hutang tersebut. Namun dikarenakan level perekonomian saya saat ini sekian, dan saya punya hutang ini saya jelasin juga. Kita jelasin juga tuh, kita punya hutang di titik yang lain, punya bank mungkin atau yang lain, dan harus diselesaikan secara bersamaan. Maka anggaran per bulan saya untuk hutang ini adalah sekian. Namun mohon untuk tidak dibebankan lagi bunga, denda, dan ongkos-ongkos lainnya. Dan saya membayar sekian untuk mencicil untuk mencicil pokok hutang saya. Itu dikirim. Kalau misalnya nggak diterima, kirim lagi alasannya kenapa. Balik lagi ke pembahasan yang awal ya. Jadi kalau misalkan kita mau menyelesaikan hutang satu persatu, kita harus bukannya mensetarakan diri kita dengan pihak pemberi pinjaman, tapi kita harusnya di atas kondisinya sebagai debitur juga. Walaupun kita sebagai debitur ya, kita yang memiliki hutang, tapi posisi kita harus di atas dari pihak pemberi pinjaman. Maksudnya gimana? Maksudnya kita yang menentukan kita mau bisa bayarnya berapa dan kapan, itu kita yang menentukan. Mereka gimana caranya harus nurut dengan kita. Yang kedua, kita juga harus legowo untuk bisa menyelesaikan hutang tersebut dengan cara menjual, yang paling cepat ya, menjual aset yang beragunan. Dengan cara dijual itu, maka kalau laku, tapi laku itu bukan ranahnya kita ya, ranahnya Tuhan tadi. Kalau udah laku, otomatis hutang kita selesai kan. Kalau misalkan hutangnya yang nggak beragunan, ya kalau kita masih belum punya kemampuan untuk bayar atau mencicil, kita minta waktu lagi. Tapi kalau kita punya kemampuan walaupun sedikit ya, kita minta restrukturisasi untuk bayar pokok hutangnya seperti yang tadi saya bilang, secara perlahan sesuai kemampuan kita. Kalau belum diterima, nggak usah dibayar dulu sampai mereka mau menerima. Dan juga kita kalau misalkan dia nggak nerima ya, tapi kita punya kemampuan, duit tersebut alangkah baiknya disimpan sampai sejumlah pokok hutang kita, dan kita bayar perlahan kepada pihak perbankan ataupun bukan perbankan yang memberikan hutang kepada kita sebelumnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah panik, nggak usah tenang aja, nggak usah panik. Teman-teman, saya doakan semoga yang masih punya hutang segera diselesaikan hutangnya, segera lunas, dan juga semoga kita semua diselamatkan dari hutang piutang yang akan datang. Jangan sampai kita kena jebakan hutang lagi, apalagi yang ada ribanya. Dan semoga kita semua diberikan rezeki yang berlimpah ruah, datang dari segala arah tanpa susah payah, dan selalu mendapatkan berkah dan juga kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, kalau ada yang perlu didiskusikan silahkan diskusi di kolom komentar. Yuk kita saling komentar di. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.